Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Forkombintan dari Polsek atau mewakili Bapak Kapolsek lagi ada kegiatan di Purwokerto nih Pak. Dan kami saya mewakili Kepala Desa Donggara beserta jajarannya, Ketua BPD beserta jajarannya, Ketua RW, RT, dan mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala kenikmatan kepada kita sekalian, sehingga kita sampai hari ini bisa dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, terutama nikmat sehat. Sehat atau kesehatan memang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya tanpa sehat atau kesehatan tidak ada artinya. Betul, itu betul Bapak. Yang berikutnya kami menyampaikan permohonan maaf, Pak Camat sedianya mau hadir secara pribadi karena ada pelantikan Panwascam se-Kabupaten Tegal di Pendopo menugaskan kepada kami. Pak Budi hadir di penetapan KPPS Desa Donggara. Saya dengan Pak Camat kemarin tanggal 19 Desember, berarti 1 bulan yang lalu, ditugaskan di Kecamatan Donggara. Desa Kedungpaten, Kecamatan Desa Donggara, Kecamatan Kedungpaten. Ya, mohon maaf, saya baru ini, ya, belum hafal. Saya tadi diantar, Mas, balai desanya sebelah mana ya Mas? Oh, ternyata di sebelahnya Puskesmas, di belakangnya BRI. Tolong saya diantar, barangkali kesasar. Tapi mudah-mudahan nanti lambat laun kabar juga ya. Sebelum tugas di sini saya pernah di Kecamatan Surajadi. Ya, Pak Camatnya jadi sekam, saya jadi kasih kabarnya. Kemudian pernah di Dinas Pedangka, pernah di Dinas Kesehatan, pernah di bagian pemerintahan, pernah di Bapeda, dan terakhir kemarin di Disporapa, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Dan syukur alhamdulillah saya dapat tugas baru di Kecamatan Kedungpaten ini. Mendengar apa yang disampaikan Pak Kadis tadi, sungguh saya merinding Pak. Luar biasa. Jarang ada pemimpin yang menyampaikan saya tidak akan tersenyum sebelum masyarakat tersenyum. Ayo raka-raka. Selama saya di Dinas A, B, C, D belum pernah Pak yang seperti Pak Kades ini. Ibu bersyukur sekali. Tadi disampaikan, tegur saya, bantu saya. Apalagi kalau ada yang menyakiti, luar biasa. Ini warga Desa Donggara patut bersyukur ini dengan kepemimpinan Pak Kades yang seperti ini. Saya merinding dan mudah-mudahan ini amanat tadi disampaikan
Nah, dan banyak hal yang baru yang belum saya dengar di desa lain. Contoh tadi bantuan yang ngurus jenazah. Ya, saya kok belum dengar di desa lain, Pak. Ini saya pengen dengar ceritanya nanti Pak Kades, kok ada pemikiran seperti itu. Ya, dia itu luar biasa jasanya. Anggaran wong ninggal di politik. Ya, ini nanti dan lain sebagainya, ngurus jenazah itu tidak semua orang bisa. Kemudian tadi ada insentif tenaga pendidik dipanggil. Ini juga luar biasa. Bagaimana anak-anak ya yang butuh pengetahuan, butuh kemajuan, kalau tidak dibimbing oleh tenaga pendidik kita yang begitu ikhlasnya, kalau dihitung dengan gaji, dengan penghasilan sangat-sangat kurang ya. Tapi ada kepedulian dari desa. Ini catatan kami, Pak. Dan lain-lain sebagainya. Kalau stunting, Pak, ada berapa, Pak? 50 juta sekian. Saya ingat ini kemarin waktu diundang di Grendian, seluruh Kadis ada 4 titipan dari Kementerian Dalam Negeri yang disampaikan kepada PJ Bupati. Inflasi, pengangguran, pelayanan publik, dan stunting dipakai. Ini program nasional. Stunting itu gagal tumbuh kembang, baik kecerdasannya maupun fisiknya dan tumbuh kembangnya. Ini gagal. Bagaimana generasi ke depan kalau generasi penerusnya mengalami stunting, hal yang seperti itu. Ini contoh saja. Saya sebelum di sini menjadi kepala bidang olahraga. Ya. Ketika ada kegiatan POGA, Pekan Olahraga Pelajar, ya. Kemarin di tingkat karesidenan, ya. Kita itu hebat, luar biasa. Juara 1 di tingkat karesidenan. Itu cara tekniknya, smashnya dan lain sebagainya luar biasa. Tetapi ketika bertanding di tingkat provinsi, di sana kok kayak untuk mainan, Pak. Pelajar Solo, pelajar Semarang itu tingginya hampir 2 meter. Sehingga ketika di sini nyemes, kebanyakan pemain voli kita itu orang Makassar itu aduh, nggak bisa apa-apa itu karena kondisi fisiknya ini yang kurang. Kemudian ini berita lagi, ini ada dari Kementerian Olahraga datang ya, ini pelatih nasional Sinteyong lah, pokoknya uang sana mencari pemain itu ada kriterianya. Untuk kiper minimal harus 178, sekitar 180 cm, strikernya dan lain sebagainya. Makanya ketika bertanding di luar negeri, kalau kita tidak sesuai standar, kita tidak bisa bicara apa-apa. Oleh karena itu, stunting ini merupakan apa? Penghambat
Oleh karena harus diprogramkan jadi program prioritas, program nasional. Saya ke desa lain kelihatannya juga belum menyentuh itu. Ini luar biasa. Karena berbicara olahraga itu bukan sekedar sehat, bukan sekedar bugar, tetapi sudah bicara merah putih seperti itu. Terkait dengan APBDes, ini APBDes merupakan rangkaian panjang dari produk perencanaan pembangunan. Saya ingat dulu di Bapeda, skopnya kabupaten. Kalau di sini APBDes itu rangkaian daripada permusyawaratan antara pemerintahan desa. Pemerintahan desa itu kepala desa beserta perangkatnya dan ketua BPD beserta perangkatnya. Di situ ada program, ada kegiatan, dan ketika di situ ada masukan, ada prioritas, kemudian ada hal-hal lain, musyawarah dari seluruh elemen ini. Memang tadi disampaikan Pak Kades, belum ideal, jumlah yang dibutuhkan masih banyak. Tapi itu tadi Pak Kades dengan BPD berusaha keras, ya, mana-mana program kegiatan yang menjadi prioritas, dengan tidak mengorbankan kegiatan-kegiatan lain. Nah, disinilah titik temunya. Ketika sudah program itu disampaikan, kemudian dibahas, berapa lama Pak dibahas Pak? 1 minggu. 1 minggu, siang malam, ya Pak. Luar biasa. Ini ketika sudah jadi kesepakatan, jadi APBDes, tolong ini jadi pedoman ini. Ya, ketika sudah ditetapkan namanya sistem keuangan desa sudah dikunci, tidak ada lagi pembahasan. Wah, Pak Kades ini kurang, Pak Kades. Pak Kades ini belum masuk, Pak Kades. Nah ini makanya BPD ini harus cermat ini. Ya. Hal-hal yang kurang silakan ditampung, nanti dibahas lagi pada saat APBDes perubahan. Dan itu perubahan tidak mendasar, artinya hanya yang urgensi saja. Seperti di APBD kabupaten, dilarang, tidak boleh ada titipan entah dari mana intervensi APBD. Ini loh program saya, ini kegiatan saya. Mungkin Pak Kades, Pak Rasikin pernah di Dewan dipanggil. Nah, saya dulu di TPAD, berbeda TPAD. Itu antara Dewan dengan Pemda sering berkerasan, sering apa Pak? Berantem ya Bang ya. Tapi untuk apa? Untuk kepentingan masyarakat luas. Nah, ketika yang urgensi, contoh tadi bencana alam sudah disadarkan, ya, kita tidak tahu diprediksi seperti apa. Dulu menganggarkan APBD, ternyata ada COVID di tengah jalan dan lain sebagainya. Nah ini perlu pencermatan. Tapi tadi sudah disampaikan oleh Pak Kades, dalam waktu yang cukup dibahas bersama, kemudian dievaluasi oleh tim kecamatan, dan semuanya sudah beres ya.
Jadi ketika sudah beres, nanti yang dibacakan hanya poin-poinnya saja Pak, tidak perlu detail. Nanti kalau pengen detail silakan Pak Majelis Hakim menyampaikan, silakan datang ke kami, silakan koreksi kami. Luar biasa. Tidak semua pimpinan seperti itu. Merinding. Saya belum berani Pak ngomong seperti itu Pak. Karena Pak, ini membutuhkan mental yang luar biasa. Saya kira itu saja permulaan. Nanti setelah ditetapkan, selamat bekerja. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita semua. Kami akhiri, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.